ini kita akan membahas hak ketenaga kerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Halo guys, jadi hari ini kelompok gua ingin melakukan sosialisasi mengenai hak-hak ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi sebelumnya, gua mau tanya dulu nih sama kalian semua. Ada yang tahu nggak apa itu tenaga kerja? Lalu apa hubungannya tenaga kerja dengan ketenaga kerjaan? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak ya? Kamu nanya. Oke, biar gue kasih tahu ya. Jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Lalu apa hubungannya sih tenaga kerja dengan ketenaga kerjaan? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tidak hanya itu, di dalam peraturan tersebut juga mengatur tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Selain itu, hukum ketenaga kerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam, yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di bab 9 pasal 50 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja atau buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Adapun tujuan dari dibentuknya ketenaga kerjaan adalah untuk 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Misi Bu. Iya, Mbak dari waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan pendapat hak ketenaga kerjaan. Kalau boleh tahu, ini siapa? Kamu nanya. A few moments later. Oke. Masa nggak kenal? Kamu bukan siswa sini? Oh, saya siswa sini Bu. Ya ampun, ini budanya. Pertanyaannya, menurut Ibu sebaiknya bagaimana jika seorang pekerja tidak mendapatkan hari cuti ketika mengalami berbagai masalah? Nah, untuk cuti itu kan biasanya udah diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau untuk masalah cuti, dalam hal-hal tertentu, hal-halnya seperti apa dulu? Gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih, hal-halnya yang mungkin dianggap oleh perusahaan atau bahkan di dalam undang-undang itu tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting, ya memang si perusahaan tidak mau memberikan cuti. Nah, jadi kan tadi apa dikatakan pertanyaannya yang tadi? Nah, berbagai masalah. Jadi harus ada masalahnya seperti apa dulu? Tingkat urgent daripada masalah itu seperti apa? Misalnya hal-hal seperti keluarga meninggal atau begitu. Nah, seharusnya dari pihak perusahaan sih memberikan ya cuti minimal dia 1 hari. Ya, kalau apalagi kalau misalnya keluarga itu adalah keluarga dekat, contoh misalnya itu adalah orang tuanya atau mungkin masih sanak saudara dekat lah, entah adiknya atau istrinya, tidak mungkin dia tidak mau beri cuti karena itu adalah memang dia merasa kehilangan, pasti sedih banget. Pasti perusahaan juga akan sebaiknya ya nggak mungkin lah maksudnya tidak memberikan cuti atau tidak memberikan izin seperti itu, karena biasanya di setiap perusahaan karyawan itu mendapatkan
jatah cuti ya, misalnya 12 hari bisa diambil dalam waktu 1 tahun. Nah mungkin kalau misalnya dia sudah ngambil jatah cutinya 12 hari itu ternyata setelah itu ada sesuatu yang mungkin yang seperti tadi ditanya, seharusnya sih diberikan dispensasi seperti itu. Kalau misalnya nggak diberikan ya kita bisa lapor, atau ya mungkin kita langsung aja nggak masuk ya, resikonya mungkin potong gaji gitu sih. Terima kasih Bu atas pendapat yang diberikan dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Halo guys. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait hak-hak ketenaga kerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saat ini di sebelah saya sudah ada Bapak Vino selaku tenaga kerja. Siap, dengan saya sendiri. Pak, boleh saya minta waktunya sebentar? Iya. Saya boleh minta tanggapan Bapak terkait hak-hak ketenaga kerjaan? Baik, apa tuh pertanyaannya? Bagaimana tanggapan Bapak terkait tenaga kerja yang memperoleh gaji yang tidak layak serta seperti diperbudak? Oh, itu masih banyak tuh sekarang. Kayak contohnya tidak mendapatkan upah layak itu di bawah UMP. Kemudian seperti diperbudak itu kayak mereka kerja di atas 8 jam bahkan sampai 12 jam sehari, tapi nggak dapet gaji yang sesuai dengan standar UMP pemerintah. Kemudian tidak dapat BP Jam Sostek, nggak dapat asuransi kesehatan dan segala macam. Tanggapan saya sih itu jelas melanggar peraturan daripada pemerintah itu sendiri ya, dan seharusnya di setiap perusahaan itu ada SPSI, di mana SPSI ini berfungsi menaungi para pekerja dan menampung aspirasi. Jadi mungkin si para pekerja ini bisa berkonsultasi dengan SPSI supaya SPSI itu bisa mendampingi mereka bertemu dengan HRD dan para direksi supaya hak-hak mereka bisa terbayarkan secara penuh sih, gitu aja menurut saya. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak terkait dana THR yang hanya sebagian cair untuk karyawan tertentu saja? Wah, itu jelas nggak adil ya. Itu jelas nggak. Dan kalau THR-nya tidak dibagikan ke seluruh karyawan, itu mungkin karena alasan tertentu. Contohnya karena pandemi kemarin sehingga perusahaan rugi. Jadi kita masih bisa mengerti lah kondisi, oh ya nggak dapat THR. Tapi kalau hanya sebagian karyawan dapat THR yang lainnya enggak, ya yang nggak dapat harusnya nuntut sih, supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan yang mendapatkan THR itu sih. Jadi menurut Bapak kalau hanya sebagian THR yang turun buat karyawan tertentu saja, apakah dapat menimbulkan perselisihan di antara mereka? Jelas akan ada timbul kecemburuan sosial di antara mereka. Dan jadinya yang nggak dapat THR kerjanya jadi lebih males dong. Karena buat apa saya kerja tapi saya seperti tidak dihargai gitu. Lantas bagaimana tanggapan Bapak terkait uang pesangon yang ditunda? Kalau uang pesangon yang ditunda itu berarti kan si karyawan udah nggak kerja lagi, mengundurkan diri, dipecat, atau karena dia pensiun, kemudian pesangonnya ditunda. Kita harus tahu dulu sih alasannya apa. Kalau memang karena kondisi perusahaan sedang pilot atau tidak profit, atau karena kondisi tertentu sehingga perusahaan tidak mampu membayarkan pesangon, mungkin kita harus bisa memaklumi. Tapi dengan catatan kita harus menagihkan ke perusahaan dan minta kepastian kapan THR itu atau pesangon itu bisa dibayarkan ke kita gitu. Ada nggak sih Pak di berbagai perusahaan yang jika karyawannya sudah pensiun tidak mendapatkan uang pesangon, bahkan tunjangan pun juga tidak ada? Tanggapan Bapak seperti apa? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu kalau soal itu ya. Mungkin ada. Kalaupun ternyata ada, ya harus ditagihkan sih. Tapi kalau perusahaan tetap tidak mau membayarkan, satu-satunya jalan adalah melaporkan ke Kemenaker gitu. Nanti biar Kemenaker yang memberikan surat teguran kepada perusahaan. Oke, baik Pak, terima kasih Itu atas sama-sama. wawancaranya, Pak. Sama-sama deh, sehat selalu, hati-hati. Oke guys, jadi wawancaranya udah selesai. Kesimpulannya adalah setiap tenaga kerja harus mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan upah yang layak serta diperlakukan secara adil oleh perusahaan tanpa diskriminasi. Oke guys, itu aja ya wawancara dari gue. Terima kasih.
Perlindungan terhadap tenaga kerja adalah hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan. Langkah awal dari sebuah perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pemberi tenaga kerja. Pelaksanaan hak dan kewajiban pun menjadi titik tumpu dalam hal ini. Mengapa hal perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi begitu penting? Apakah Undang-Undang Tenaga Kerjaan mengatur tentang hal tersebut? Diperlakukan perlindungan pekerja adalah untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa pemberlakuan pembedaan terhadap ras, jenis, dan kelamin. Pemberlakuan hal yang sama terhadap penyandang cacat dan kewajiban pemberian hak dan kewajiban yang berwujud perlindungan hukum terhadap negara terhadap tenaga kerja. Masalah tenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Sedangkan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, tenaga kerja yang sejatinya adalah salah satu engine utama dalam berputarnya roda perekonomian sering berada pada pihak yang tidak terlindungi hak dan kepentingannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dapat dikupas tentang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang tenaga kerjaan dengan segala klasifikasi dan detail terhadap pengusaha maupun tenaga kerja.